Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Data Encryption Standard Algorithm atau yang biasa disingkat dengan DES Algorithm. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Sejarah DES. Algoritma DES ini dikembangkan di IBM di bawah kepemimpinan W.L. Tuchman pada tahun 1972. Algoritma ini didasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel. Algoritma ini telah disetujui oleh National Bureau of Standards atau yang biasa disingkat dengan NBS setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency atau yang biasa disingkat dengan NSA di Amerika Serikat. Tinjauan umumnya itu, DES itu termasuk ke dalam kriptografi simetri dan tergabung jenis atau tergolong dalam jenis cyberblock. DES ini beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Jadi, semisalnya kita memiliki data, ya dikatakanlah 2 kilobyte, maka kita itu akan membagi menjadi beberapa blok, yang dimana masing-masing blok itu adalah 64 bit. Nah, 2 kilobyte sama dengan 2 dikali 124 dikali 8, maka hasilnya akan menjadi 16.384 bit. Nah, 16.384 bit dibagi 64 bit hasilnya menjadi 256 blok. Nah, maka dari itu adalah langkah pertamanya membagi menjadi 256 blok plain text. Nah, ini kan 2 kilobyte dan ini dibagi-bagi sampai ke blok 256. Yang perlu diingat, ini semisal datanya adalah 2 kilobyte, maka akan terdapat 256 blok. Dan selanjutnya masing-masing blok itu akan dienkripsikan. Nah, gambar ini merupakan DES level 1. Gambaran umum ketika blok cipher bekerja. Yang perlu diingat kembali, yang pertama itu data dibagi menjadi beberapa blok. Masing-masing blok adalah 64 bit. Dan kemudian setiap blok kita enkripsikan dan hasil akhirnya adalah gabungan dari blok-blok tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam DES level 2 karena tadi kan level pertama dan sekarang kita akan masuk ke dalam level kedua. Kita lihat bagaimana algoritma dari enkripsi DES untuk setiap blok. Dan ini adalah algoritma DES untuk satu blok. Untuk memudahkan saya dalam menjelaskan, maka di sini sudah diberikan label untuk algoritma yang terjadi. Pada label A, 64 bit plain text merupakan satu blok data yang akan kita proses. Label B itu initial permutation adalah sebuah proses untuk mengacak urutan dari 64 bit plain text. Untuk detailnya nanti akan dibahas di level 3 DES. Intinya terdapat proses transposisi sehingga urutan dari 64 bit plain text berubah. Label C itu ada 64 bit key adalah penentuan 64 bit yang akan kita gunakan dalam proses enkripsi. Key yang digunakan tentunya random. Label D itu permuted choice 1 atau PC1 adalah proses transposisi dari key yang 64 bit, tetapi terdapat pula penghapusan beberapa bit, yaitu bit kelipatan 8, sehingga output dari proses ini adalah 64 dikurang 8 sama dengan 56 bit. Key yang acak, bagaimana pengacakannya akan kita bahas di level DES ketiga nanti. Label E, level circular shift.
Proses ini adalah menggeser 56 bit ke kiri sebanyak beberapa bit. Untuk detailnya nanti akan dibahas di des level 3. Output dari proses ini tetap 56 bit. Label F, Permuted Choice 2, merupakan proses pengacakan data kembali dan terdapat penghapusan beberapa kata, sehingga dari 56 input ke proses ini akan menghasilkan 48 bit. Nah, 48 bit ini merupakan key yang digunakan di round 1. Label G, round 1. Dalam algoritma DES terdapat 16 bit, yang dimana masing-masing round itu untuk detailnya akan dibahas di selanjutnya. Yang perlu dipahami di sini itu, round 1 itu akan menggunakan key dari hasil proses point F atau label F. Output dari round 1 ini akan menjadi round 2. Label H, round 2. Round 2 itu merupakan output dari round 1 yang akan menggunakan key dari point J atau label J. Label I, left circular shift. Untuk mendapatkan key di round 2, maka kita gunakan output dari point E atau label E sebagai inputan untuk proses left circular shift yang baru. Label J, Permuted Choice 2. Output dari point I ini kita kenakan proses ini lagi, sehingga output dari point atau label ini merupakan key untuk round 2. Point L atau label L, M, dan K. Untuk point atau label LMK ini merupakan pengulangan dari round atau di round 16. Output dari round 15 akan menjadi round 16 dan dengan menggunakan key hasil proses point atau label L dan M. Label M, 32 bit swap. Output dari round 16 kita bagi menjadi 2, sehingga masing-masing bagiannya ini adalah 32 bit. Kemudian kita tukar posisi dari kedua data ini. Label O, Inverse Initial Permutation. Langkah terakhir ini dari algoritma ini adalah kembali mengacak data hasil dari point atau label N. Label P, 64 bit ciphertext. Ini merupakan hasil enkripsi dari satu blok plain text. Nah, selanjutnya ini akan dibahas tentang detail dari round dan detail dari setiap proses yang akan digunakan. Sebelum masuk ke dalam penjelasan round, nah sekarang akan dijelaskan terlebih dahulu proses initial permutation atau biasa disingkat dengan IP dan permuted choice 1 atau yang biasa disingkat dengan PC1. Initial permutation yang merupakan input dari round 1. 64 bit dari plain text kita ubah menjadi 8 kali 8 seperti tabel ini. Initial permutation melakukan pengacakan urutan data sehingga menjadi seperti ini. Jadi, untuk proses initial permutation mengacak posisi dari data. Dengan tabel ini, kita ubah urutan data awal. Dan selanjutnya akan dibahas Permuted Choice 1 atau PC1. Input dari proses ini adalah 64 bit key. Melalui proses ini akan kita dapatkan 56 bit. Dalam proses terdapat penghapusan 8 bit data. Adapun detail dari Permuted Choice 1 atau yang biasa disingkat dengan PC1 adalah sebagai berikut. Ini adalah PC1. Tabel ini merupakan pengacakan
dan penghapusan data awal kelipatan 8. Jika diperhatikan lagi, data ke-8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan 64 tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang round in detailnya. Untuk memudahkan dalam penjelasannya, di sini sudah diberikan label untuk setiap proses yang terjadi. Label A, 64 bit hasil initial permutation, kita akan bagi menjadi dua. Kita sebut L dan R di round 1 ini. L adalah bagian sebelah kiri, sedangkan R adalah bagian sebelah kanan. Label B, expansion atau permutation. R dari poin A, kita lakukan penambahan data sebanyak 16 bit, sehingga output dari permutasi ini adalah 48 bit. Adapun proses permutasiannya adalah sebagai berikut. Nah, ini input dari proses ini adalah R yang memiliki 32 bit. Kita ubah datanya itu 32 bit ini ke dalam 8 kali 4 tabel seperti berikut. Seperti ini. Lalu kita tambahkan dua blok baru seperti ini. Nah, sebelumnya itu kolom 1 dan setelah kolom keempat. Lalu kita isi data di sel tertentu seperti pada gambar ini atau tabel ini. Ada penambahan kolom. Maka kita sekarang ini sudah memiliki 48 bit data. Angka-angka di atas ini atau angka-angka ini merupakan posisi dari sel. Jika di sel 32 menyimpan data 0, label C di poin ini atau di label ini yang merupakan output dari permuted choice 1 atau biasa disingkat dengan PC1 yang memiliki 56 bit. Di langkah ini, 56 bit ini kita bagi menjadi dua, sehingga masing-masing adalah 28 bit. Kita berikan label C dan label D. Label C berada di sebelah kiri dan label D berada di sebelah kanan. Label D dan E. Di dua label ini merupakan proses left circular shift dalam kurung S, yang dimana S-nya itu adalah